Selamat malam, selamat bergabung. Wan Shang Hao. Hari ini kita lanjut belajar eh, kata kata dasar. Lalu kita berlanjut ke HSK kemarin. Oke, kita lanjut ya. Waktu itu sampai nomor 20. Oh, oke. So, terakhir tuh sampai di sini nih. Sampai bagian sayur. Wan Shang Hao, selamat malam. Selamat bergabung. 水果 itu buah, 蔬菜 itu sayur. Kalau mereka digabung jadi 果蔬. Nah, 果蔬 artinya sayur dan buah. Ya, jadi kalau misalnya digabung ya, untuk mengatakan sayur dan buah sekaligus. Tapi kalau dipisah, kita bacanya 水果 sama 蔬菜. 水 itu air, 茶 itu teh. Setahu ada satu kata jadi aku keinget kata 茶水. 茶水 itu maksudnya adalah daun teh yang direndam oleh air. Lalu setelah itu kamu angkat bagian tehnya. Nah, airnya tersebut namanya tuh 茶水. Oke, kita lanjut. 糖果. 糖果 artinya permen. Permen tersendiri dia punya beberapa jenis. Kayak contohnya pang tang. Jadi lollipop ya, yang ada sticknya itu loh, yang ada tangkainya ini. Ini semua namanya pang tang. Ya, permen yang ada stick. Lalu ada juga 水果糖 yang artinya permen terbuat dari buah-buahan. Sebentar ya. Oke. Lalu juga ada namanya 跳跳糖. Jadi permen yang kamu pas masukin ke mulut itu kayak lompat-lompat gitu loh. Ya, yang ini nih, Magic Pop itu. Lanjutnya ada cafe. Cafe. Cafe itu kopi. Dan kopi tersendiri dia punya banyak jenis ya. Kayak cappuccino, kopi latte. Oh, thank you. Nah, kalau kalian tertarik, bisa ini sih, bisa cek-cek itu. Kalau 美式咖啡 berarti americano.
Mocha cafe berarti ini apa? Suka matcha gitu. Pokoknya dia punya banyak jenis gitu, ya. Kalian di sini ada yang suka minum kopi nggak? Bilang minum kopi tuh aku jadi keinget temen aku yang suka minum kopi. Dia tuh dulu saking sukanya sehari bisa sampai 6 atau 7 gelas gitu. Aku denger dia ngomong gitu aku udah kayak, "Hah? Gila banget kamu minumnya sehari 6 sampai 7." Tapi anaknya udah biasa gitu. Jadi dia nggak setiap hari sih lakuinnya, tapi lumayan juga gitu loh. Ya, kayak ini kan. Pai Cafe itu white coffee.拿铁 itu latte. Cappuccino itu cappuccino. Mocha itu mocha. Ya. Itu aja sih yang aku kenal. Soalnya aku bukan tipikal yang suka minum kopi soalnya. Ya. Oke, kita lanjut. Lalu kita lanjut ya. Tang, gula. Tang, gula. Pernah nggak sih kalian pas lagi beli minuman kayak minuman boba atau kopi gitu ya? Oh, selamat datang, selamat bergabung. Wan Shanghao. Dia suka tanya, kamu mau gulanya berapa banyak? Jadi dia ada pilihannya tuh gulanya 25%, artinya less sugar gitu ya. Atau yang 0%, nggak ada gula sama sekali. Ada yang full sugar, regular sugar, ya. Pantang itu 50%. Shaotang biasanya itu 25%. Kalau kamu minta utang, berarti nggak ada gula, nggak ada tambahan gula, 0%. Lalu kita lanjut yen. Yen itu garam. Yen itu garam. Biasanya makanan apapun tuh pasti ditambahin garam sedikit buat nambahin rasa. Dan garam seingatku harganya nggak terlalu mahal deh, 1 gram gitu. Bukan 1 gram, dia apa namanya, satu pack gitu berapa ratus gram kan. Itu cuma berapa ribu doang. Tuh, sih, berapa ribu doang. Jadi garam tergolong murah ya. La jiao, la jiao, cabai. Dulu mamaku bilang harga cabai sempat naik gitu. Jadi bener-bener tergantung mereka tuh hasilnya banyak nggak. Kalau hasilnya lagi banyak, mereka mungkin jualnya agak murah. Tapi pas penghasilannya dikit ya, cabainya, itu mereka jualnya agak mahal dikit. Oke, kita lanjut. Hujau, hujau, lada hitam. Dasan, dasan, bawang putih. Aku kurang suka. Aku sendiri kurang suka loh.
Kalian ada yang suka kah dicampur gitu dalam masakan gitu? Oke, kita lanjut ya. Weibo Weibo, selamat bergabung, selamat datang. Artinya tuh microwave. Ya, microwave. 空调 AC. Kalau Taiwan ngomongnya 冷气. Aku tipikal yang nggak bisa tanpa AC. Tapi aku sendiri tuh alergi dingin. Lucu kan? Alergi. Tapi nggak tahan kalau nggak ada AC. Ini tuh annoying banget. Histamin. Ini nih, aku suka kayak gini nih kalau misalnya terlalu dingin. Tetapi aku sendiri itu harus ada AC. Kalau nggak panasan. Annoying banget. No, gejalanya tuh bentol-bentol kemerahan. Aku banget. Pilek sometimes sih, tapi nggak terlalu. Demam nggak sampai. Jadi aku bener-bener cuman bentol doang sih. Mending sih. Oh ini, alergi Mandarinnya tuh komin. Komin tuh alergi. Ya, alergi apa berarti tuh sama komin atau bla 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 komin. Kayak contohnya yang alergi debu. Ada nggak nih di antara kalian alergi debu? Berarti kita hui chen komin namanya. Ya, hui chen tuh debu. HSK 1 kira-kira berapa bulan? Tergantung sih kamunya belajarnya gimana. Kalau kamu gas lalu kamu fokus gitu, harusnya dalam kurun waktu 1 bulan itu kurang lebih udah mulai bisa ngerjain contoh-contoh soal yang ada di internet sih. Kalau kamu bener-bener setiap hari belajar sih. Tapi kalau kamu bilang aku tipikal yang belajarnya setengah-setengah, belajarnya pelan-pelan, mungkin kurang dari 3 bulan kali ya kamu baru bisa mulai kerjain soalnya. Hui Chen debu. Ya, Hui Chen debu. Oh, thank you, makasih. Selamat bergabung. Wan Hao. Lalu ada juga orang yang alergi apa itu namanya? Serbuk bunga. Huafen. Huafen itu serbuk bunga. Ya, huafen kuomin. Berarti alergi sama serbuk bunga. Kalau mau jadi translator, translator kayaknya minimal 5 atau 6 deh. Dan itu pun sebenarnya masih tergolong yang oke, gak bisa bilang kamu bagus banget gitu. Karena nyatanya translator gitu ya, itu kan lebih ke sehari-hari. Lalu ada beberapa kata yang profesional dan itu pun biasanya rata-rata walaupun kamu pilih jurusan Mandarin, dia belum tentu ngajarin semua karena Mandarin itu pas di jurusan tersebut hanya mengajarkan kamu cara menggunakan lalu belajar dalam bahasa Mandarin. Tapi kalau yang kata-kata yang lebih spesifik, yang lebih profesional gitu belum tentu diajarin gitu loh. Um, oh, kalau orang China dialeknya beda-beda. Susah komunikasinya. Iya, susah. Aku terakhir nonton video di YouTube atau di
mana ya? Pokoknya dia tuh orang China. Dia lagi ngasih tahu tentang experience-nya. Dia bilang orang China itu ya, walaupun dalam satu provinsi, itu sometimes bisa 2 sampai 3 dialek. Kamu bayangin. Satu sama lain itu nggak terhubung. Itu udah kayak udah satu dialek yang beda lagi. Padahal bedanya nggak terlalu jauh mungkin. Anggap aja kota Tangerang sama Jakarta. Nah, mereka punya dialek-dialek sendiri. Lalu orang yang di sini, yang di A, pas datang ke tempat B, mereka mau coba komunikasi tuh mereka udah nggak ngerti lagi. Terus aku kaget dong, kayak aku pikir dialog ya gitu-gitu aja, tapi ternyata dari dialog tersendiri dia bagi-bagi lagi. ah jadi makin susah aja. mereka tapi nyatanya mungkin sedikit normal sih. Bayangin aja kamu tuh bahasa daerah itu selalu ngepakainya ngomong, kamu gak ada catatan secara tertulis. Lalu kamu pas lagi belajar ngomong-ngomong gitu, seiring waktu mungkin kamu lupa sebagian. Lalu pelan-pelan jadi sesuatu yang baru bisa jadi ya, itu pemikiranku. Makanya beda-beda setiap tempat. Kira-kira tipsnya ya, aku sendiri aja nggak bisa loh dialog ya China. Kayak gimana ya, sometimes kalian bisa bilang oh keturunan Chinese rata-rata minimal bisa bahasa Hokkien kan. Nah tapi aku dikarenakan nggak belajar, aku sendiri aja nggak bisa dialog itu. Sampai-sampai aku disuruh belajar gitu, aku kayak ya udah ajarin aku dong, kan aku mau catet gitu. eh Susah loh. Mereka bilang biasanya tuh nggak ada catetannya, mereka tuh secara spontan doang ngajarinnya. Jadi iya, kamu gimana belajarnya gitu loh. Bagiku agak susah karena mereka sendiri ada nggak punya catatannya. Yang bikin aku lucu sometimes generasi A ingetnya ini, generasi B ingetnya itu, jadi udah beda-beda lagi tuh. Wah pusing banget itu. Selamat bergabung, selamat malam. Jadi inget ya, komin tuh alergi. Kalau tips biar gampang belajar Mandarinnya dari mana ya? Sebenarnya harus lihat kamu dulu ya. Kalau kamu tipikal yang tertarik sama Mandarin, kamu tuh setelah belajar sendiri tuh rasanya happy happy aja. Tapi kalau kamu tipikal yang kayak aku, agak males-malesan gitu ya, mungkin kamu bisa belajar dari beberapa apps belajar. Kayak contohnya dulu apa ya, yang ada satu aku download, dia bahasa Jepang ya. Waktu itu Hey Japan, Duolingo juga boleh, kamu bisa coba-coba dulu dari sana. Kalau yang Hey Japan itu dia ada beberapa lagi, dia pisah-pisah. Setiap satu bahasa, dia satunya Hey apa, Hey Japan, Hey Jerman, Hey Mandarin, Hey Chinese gitu. Kayaknya dia pisah-pisah deh. Tapi lebih baik aplikasi itu sih ketimbang Duolingo. Karena aku coba yang Duolingo, dia masih basic learner ya. Sementara yang terakhir yang Hey Japan itu dia lebih gimana ya ngomong, lebih lengkap paketnya. Dia ada latihan kamu ngomong, latihan nulis, mendengarkan, membaca. Kalau Duolingo nggak semuanya ada buat ngomong, mendengarkan itu juga cuma sebagian. Apalagi menulis, ada yang nggak ada soalnya. Aku yakin banget itu karena aku pernah iseng-iseng coba beberapa bahasa dan aku sadar itu beda-beda. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Selamat datang, selamat malam, Wanshang Kita lanjut. Pingxiang, pingxiang, pingxiang itu kulkas. Cara baca pingin yang naik turun terus ada titik duanya gimana kak? Oh, jadi dia tuh oh kayak contohnya ji. Nah ini kan dia tiga ya, ya kan? Berarti si. Kalau nada dua kan dia contohnya mana tuh? Oh, jie, si, jie.
Kalau sebenarnya yang penting kamu bisa bedain dulu. Nadanya kamu bisa bedain dulu difference-nya. Kalau kamu nggak bisa bedain, di kuping kamu rasanya kayaknya sama aja. Nah, itu bahaya. Itu kamu bakal susah banget belajarnya. Jadi biasanya tuh si. Iya, normal-normal. Jadi kalau basic learner, biasanya belajar dulu ini nadanya. Kamu pelan-pelan dulu pelajari nadanya. Pas udah kamu bisa bedain nadanya, kamu baru mulai belajar kosakata gitu. Biasanya gitu. Ini ma sama ma, ma, ma. Iya, normal-normal. Kalau kamu baru mulai belajar vocabnya, pasti susah. Kalau misalnya aku langsung kasih kamu kosakatanya. Karena kamu sendiri masih belum fasih dalam vocabnya. Oke. Tapi gampang kan kalau nada 4. Kan dia cuman hang gitu. Kayak ini, tian. Lalu ada shan, jia. Iya, you're welcome. Ya. Jadi emang harus kamu fasih dulu. Biasanya yang paling sering kebalik itu zhi, zhi, ci, chi. Itu 4. Lalu ka, ka, sama apa lagi ya? Ta, ta. Kayak ini contohnya. Dia kan di sini D ya. Kalau orang Indo ngomongnya da. Tapi di sini bacanya tuh ta. Pakai T gitu. Ta. Ini cara bacanya tuh ta suan. Jadi dia bukan da. Kebiasaan itu harus sedikit diubah. Aku jadi keinget satu cerita dulu dia dikasih tahu sama Lasa aku ya. Ini Lasa Mandarin. Jadi dia bilang dulu dia dengar ada orang Indo yang belajar Chinese sendiri. Nah, ini hal yang bagus ya, hal yang bagus, hal yang patut dipuji. Tetapi karena dia belajar sendiri, nggak ada yang ngarahin, beberapa kata kan kita bacanya beda kan ya. Kayak B sama P. B di sini kita bacanya tuh P, ping, ya, dia jadi P. Lalu dia ke Beijing. Dia nanya orang di sana, cara jalan ke Beijing gimana gitu ya. Dia contohnya mau naik transportasi gitu. Tapi dia caranya kayak gini. Di mana itu Beijing? Ya, logat Indonya nih, Beijing. Dia bukan ngomongnya Pei. Terus orang di sana tuh bingung, itu tempat apa? mereka mereka nggak ngerti karena pelafalan intonasinya beda gitu. Dan ditambah lagi, aku terakhir pernah bilang, kadang kuping orang itu pendengarannya beda-beda. Jadi yang kamu ucapkan, yang kamu dengar sendiri, sama orang lain tangkap, yang mereka dengar itu bisa jadi sedikit beda. Makanya mereka nggak ngeh kamu lagi ngomong apa. Ya, selamat malam, selamat berjoin. Ya, jadi gitulah. Oke. Kalau ada pertanyaan nggak apa, lanjut aja komen ya. 有问题的话，请在聊天室打字留言。lanjut ya. 洗衣机，洗衣机，mesin cuci. 衣架，衣架，gantungan baju. 洗碗机，洗碗机，pencuci piring.
Aku pengen lo punya satu. Kayak tinggal masukin aja. Kalau dia cuci sendiri. Tapi ada yang bilang emang bersih. Paling enak tuh kalau misalnya mesinnya selain cuci dia bisa basmi kuman juga sekaligus. Wah itu nggak apa-apa deh, aku keluar biaya lebih buat listriknya per bulan. Aku kayaknya happy happy aja karena aku orangnya agak males. Selamat bergabung, selamat malam. 卫生纸 tissue toilet 清洁剂 detergent 洗碗巾 sabun cuci piring ya. 洗发精 berarti sampo. Tapi sometimes kita juga ngomongnya tuh 洗发水. Nih. Jadi selain 洗发精 sometimes juga kita bacanya tuh 洗发露, 洗发水. Pokoknya semuanya artinya sampo. Kebanyakan ngomongnya 洗发水 sih. Nah ini 肥皂 sabun mandi. Saya Yes, betul. Kalau gosok gigi itu kan sebuah gerakan. Berarti kita ngomongnya ya. Tapi kalau maksud kamu benda yang kamu pakai, sikat giginya buat kamu gosok gigi, kita ngomongnya yashua. Yashua itu nama bendanya. Ya itu nama gerakannya. Ya, jangan sampai kebalik ya. Kayak mi feng sama feng mi. Mi feng artinya lebah. Feng mi artinya madu. Ini paling gampang kebalik nih. Tuh, dapetnya lebah ya kan? Ini cara bacanya tuh mi feng. Tuh, mi feng. Tapi kamu balik artinya tuh madu. Tuh. Ya, jadi sometimes itu serunya gitu loh. Kamu balik-balik gitu, kamu ingat dua benda loh. Padahal katanya sama, tinggal tukar-tukar doang. Oh, selamat bergabung. Selamat malam. Ya kau, pasta gigi, odol. Ya, bilang pasta gigi. Dulu tuh aku orangnya suka banget makan manis. Terus aku kan ada sikat gigi ya. Cuman pasta giginya tuh waktu itu agak jelek. Jadi pasta giginya tuh manis. Aku inget banget itu. Setelah itu gigiku kan rusak tuh ya. Terus jadi kayak pada bingung gitu loh. Padahal aku ada gosok gigi. Tapi kenapa ya gigiku parah banget waktu itu. Sampai terakhirnya ketahuan ternyata pasta gigi aku yang bermasalah. Harusnya tuh pasta gigi nggak ada rasa manis. Ya, pasta gigi tuh nggak boleh manis. Kalau nggak ada efek. Nah, terus eh yang aku punya tuh manis rasanya. Setelah itu ya udah, nggak mempan. Tapi setelah aku ganti pasta gigi, jadi waktu itu aku kan ke dokter gigi. Nah, si dokter gigi ini nih yang rekomendasi pasta gigi ini. Setelah aku pakai, aku berasa gigiku beneran jauh lebih baik. Yang dulunya suka bolong-bolong tuh karena pasta gigi Celan itu
sekarang sekarang udah hampir nggak pernah bolong lagi gitu loh. Gigiku sekarang jauh lebih baik. Aku bisa kasih kalian lihat pasta giginya, tapi sekilas aja ya. Aku bukan bilang harus beli atau gimana, cuman bilang waktu itu emang lagi sial aja. Ini nama pasta giginya apa ya, aku lupa lagi. Oh, yang ini deh, lihat sekilas aja ya. Jadi waktu itu merek ini nih, tuh yang ini nih. Jadi dia bilang ini tuh dari luar cuman, tapi emang udah spesifik khusus buat gigi gitu loh. Dia tuh efeknya untuk membuat gigi jauh lebih bagus gitu, karena ada experience-nya gitu. Pasta gigi dari penelitian dokter gitu. Oke, kita skip ya. Kita lanjut ke shuzi, sisir. Shuzi, sisir. Jadi sisir kan dia punya banyak ya. Ada yang dari plastik, ada yang dari kayu. Zaman dulu tuh orang Chinese sisirnya tuh dari kayu semua. Ya, jenisnya beda, namanya pun beda. Kalau jelasin satu-satu, nope, kebanyakan. Oke, kita lanjut. Zixingce. Selamat malam, selamat bergabung. Zixingce. Oh, thank you, makasih. Jadi, zixingce itu sepeda. Di Taiwan atau di beberapa negara, biasanya tuh yang Chinese lama itu kadang suka manggil tuh jiao ta che atau jiao che. Jiao che aku nggak yakin lagi jiao che punya jiao-nya yang mana. Tapi jiao ta che itu yang ini. Karena jiao che yang aku tahu itu salah satu jenis mobil tuh. Mobil ini nih. Jadi yang bagian ininya tuh agak rendah nih. Terus dia bentuknya gini. Ini nama jenis mobilnya ya, versi ini. Namanya tuh sedan. Ya, jiaoche tuh sedan. Jadi ini tuh jenisnya. Kan kayak Indonesia tuh lebih favorit mobil SUV. Tuh, mobil yang agak gede. Kebanyakan tuh tipikal tipe-tipe SUV ya, yang lebih digemar di Indonesia. Jadi ada yang kasih tau aku mobil tuh harus agak gedean. Kalau kamu terlalu kecil, itu kadang suka nggak dianggap sama mobil yang gede. Jadi gampang banget langsung main robos gitu loh, karena kamu mobil kecil. Itu di Indonesia ya. Oke, kita lanjut ya. Feiji. Feiji. Feiji itu pesawat terbang. Lalu 汽车. 汽车 mobil. Oke, selamat bergabung. Selamat malam. 摩托车. 摩托车 sepeda motor. Tapi terakhir
Hmm, ini Taiwan em, bacanya tuh cice, ya kan? Feiji punya cice. Ya, jadi dua tempat itu suka suka beda-beda tuh penamaannya. Aku pernah terakhir pakai apa sih bahasa yang Taiwan gitu, ngomong ke Lause aku yang dari China, terus dia langsung kayak, hah kamu lagi bilang apa? Dia nggak ngerti karena perbedaan kosakata sama penggunaan dalam sehari-hari. Kita kebanyakan tuh belajarnya tuh Mandarin China ketimbang Mandarin Taiwan. Kacho, kacho, truck, 果汁机, 果汁机, blender. Kalau 果汁 sendiri artinya jus. Selamat malam, selamat bergabung. Nah ini 搅拌机, 搅拌机. Sebenarnya mereka dua tuh mirip-mirip, cuman bedanya biasanya 搅拌机 itu lebih eh, digunakan kebanyakan buat adonan, buat daging. Jadi kayak buat dia halus gitu loh, dicampur mix gitu. Jadi ada juga yang mencoba blender kan. Ya mereka mirip-mirip gitu jadinya. Pokoknya buat mixing barang-barang gitu loh. Nggak bisa ngomong barang-barang. Buat mixing makanan-makanan gitu. Tau, tau, pisau, pisau. Oke, bilang pisau terakhir aku em, pas lagi gunting paket. Paket itu pauku. Pauku. Ya, pauku itu paket. Jadi aku gunain gunting. Cientau ya, gunting. Cientau buat gunting paket. Aku nggak sengaja baret tangan. Hmm, aku agak kaget sih, soalnya setahu aku itu gunting udah agak apa ya namanya, udah nggak terlalu tajam gitu loh. Tapi nggak nyangka pas lagi seret itu nggak dikena tangan kebaret. Brah, ya sudahlah. 牛奶，牛奶，susu ya, susu. Oke, kita lanjut. 垃圾桶，垃圾桶，垃圾 itu bacaan Taiwan. Kalau Chinese kita ngomongnya laji. Selamat malam, selamat bergabung. Jadi 垃圾 itu maksudnya sampah, cuman ini pembacaan dari Taiwan. Kalau China Mainland kita ngomongnya laji. Ya, ya aku sadar kayaknya udah pernah ya terakhir. Kok gitu ini aja deh. Kata-kata yang lebih sering kita pakai aja deh. 季节，季节 musim. Di Indonesia kita cuman ada ini 雨季 sama han sorry sama hanji.
Iji musim hujan. Nah, pas suasana aku sekarang lagi hujan nih. Hujannya lumayan deras pula. Lalu ada Hanji, musim kemarau. Ya, Indonesia tuh Liangji. Kalau negara yang 4 season, kita ngomongnya Inian Siji. Ya, ada semi, panas, gugur, dingin. Eh, Kalian nggak belajar tuh nggak apa-apa sih, karena nggak gitu kepake. Tapi aku bisa kasih lihat juga ya. Chun Tian, Chun itu semi. Xia Tian, Xia itu panas. Qiu Tian, Qiu gugur. Dong Tian, Dong dingin. Tian qi, cuaca. Qing Tian, berarti langitnya itu cerah, langitnya biru, ada matahari. In Tian, gak ada matahari, berawan. Ya, sejuk. Biasanya langitnya agak gelap gitu. Tian kong, langit. Tian kong 是蓝色的. Langit berwarna biru. Tapi sometimes langit bisa berwarna jingga. Pernah tuh daerah aku berwarna jingga gitu. Pas udah mulai-mulai sore gitu. Cantik sih, tapi sayang aku pas coba foto di kamera HP aku nggak nampak. Sedih banget. Padahal bagus banget. Sedihnya. Yu, hujan. Yu, hujan. Oh, thank you udah di-share. Xiayu, turun hujan. Ya, xia itu turun. Yu-nya hujan. Xue, salju. Xue, salju. Xia xue, turun salju. Ingat ya, xia itu turun. Xue itu salju. Gua feng. Gua feng. Feng itu angin. Gua itu bisa ngomong sebuah gerakan. Jadi anginnya kayak berhembus gitu. Ya, gua itu kayak berhembus gitu. Atau sebuah gerakan pas kamu lagi ngorek. Pernah gak sih kalian main games atau lagi ituin undian gitu, atau contoh di kartu gitu ada bagian yang tertutup gitu, lalu butuh kamu korek. Nah, yang gerakan yang kamu lakuin itu ngorek itu namanya kwa juga. Tuh, nih yang aku maksud. Tuh, lakuin ini nih, gerakan ini nih. Ya, itu namanya juga kwa. Jadi dia punya beberapa arti sih. Hehehe nih. Oke, kita lanjut ya. Cai hong. Cai hong. Cai hong artinya pelangi. Tadi kalian lihat nggak ininya? Bentar. Yang kwa ini nih, yang gambar tangan orang lagi pakai koin ini nih, ngorek gitu. Ya, ini maksudnya kwa. Lalu di sini ada cai hong. Cai hong itu pelangi. Tada. Hehehe. Oh gitu, dia ada 7 warna. Dalam Chinese-nya itu
nih, Hong, Cheng, Huang, Lü, Lan, Ding, Lan, Jing, Si. Biasanya nggak sedetail itu. Hong, Cheng, Huang, Li, Qing, Lan, Zi. Biasanya sih Qing, Lan, Zi. Jadi Qing itu artinya hijau. Cuman hijau muda atau hijau kebiruan. Oke, kita lanjut ya. Taifeng. Taifeng itu angin topan. Lalu kita lanjut Shan Dian. Shan Dian, petir. Shan Dian sama Talei itu bedanya apa? Terakhir ada bilang ya, jadi pas hujan kita ada Shantian, ada Talei. Shantian merupakan kilat nih, cahaya kilat ya. Talei merupakan suaranya. Tuh, kalau kamu lihat searching itu dua-duanya munculnya sama kan. Tapi bedanya Talei itu suara. Tapi Shantian merupakan cahaya kilat. Ya, bedanya tuh di situ doang tuh dua. Tapi rata-rata pas lagi hujan mereka barengan datangnya. Aku paling kesel kalau misalnya talenya tuh terlalu gede. Apalagi kalau lagi outdoor. Hayah, suaranya bisa 2 kali lipat ketimbang di indoor. Itu annoying banget. Bilang-bilang pernah tahu aku nonton video. Jadi orangnya kesabar petir berkali-kali sampai orang lain lihat lihat videonya kayak lainnya orang ngapain aja bejir sampai disambar petir berkali-kali gitu, kayak dosanya gede banget gitu. Aduh. Oh ya, kalau lagi hujan, terutama pas lagi petir guduk gitu ya, jangan sesekali ke tempat area yang tinggi terus pakai payung. Itu kamu bakal kesamber. Lalu jangan teduh di bawah pohon. Aku ingat banget katanya nggak boleh teduh di bawah pohon. Karena sometimes apa sih namanya, petirnya tuh suka nyamber ke pohon. Nah itu kalau kamu pada saat itu lagi di bawah pohon, brah, kamu bisa kena juga tuh. Ci kalau kesana apa? Kesana. 去那边. 那边 artinya kesana sih. 那边 atau 那边. Sometimes bacanya 那边juga. Ya, kalau kamu bilang kesana Mandarinnya apa, itu namanya 那边. Kalau 这边 di sini, 那边 di sana. Kalau misalnya pergi kita ngomongnya 去. Ya, jadi 我们去那边, kita ke sana. Atau 来这边, gak bisa bilang 去这边. Kita ngomongnya 来, 来itu datang, datang ke sini. Nah, 来这边. Ambil ke sini, 来这边领取. Harusnya sih 来这边领取, karena kalau maksudnya ambil kan. 领取 itu mengambil gitu. Tapi yang gampang sih nah. Ya, artinya juga ngambil. Ini yang gampang. Kayak 来这边 nah, datang ke sini untuk ngambil, ya, datang kemari untuk ngambil. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti tolong komen. Ya, aku pasti jelasin kok. Lalu kita lanjut ada Yun. Yun itu bukan mendung. Yun itu awan. In baru mendung.
冷 dingin, 热 panas, 暖和 hangat. Ya, kalian pasti ada yang bilang, tapi kan ini bahasanya he. Jadi ini tuh toin zi. Artinya apa? Dia nadanya lebih dari satu. Ya, he yang kalian tahu itu artinya dan, and. Tapi di sini kita bahasanya ho. Tuang ho artinya hangat. Lalu lanjut ada ping. Ping itu es. Menshi shirun. Menshi lembab. Kalau shirun itu lembab. Chao shi dia juga lembab. Tapi bedanya apa? Chao shi itu air yang ada di udara berlebihan sehingga di rumah kamu itu sometimes ada muncul kayak jamur-jamur gitu, item-item gitu di tembok. Nah, itu berarti terlalu lembab. Ya, kita ngomongnya 潮湿 dikarenakan air berlebihan. Tapi 湿润 artinya membuat sesuatu jadi nggak apa sih namanya, nggak hidrasi, pokoknya terhidrasi gitu. Jadi shirun tuh dikarenakan kurang air. Setelah itu kamu setelah pakai air, terus kamu jadi berasa enakan gitu loh, lembab. Ya. Ada satu lagi sih namanya baoshi. Jadi baoshi itu biasanya kalau kamu pakai banyak produk kecantikan. Nah, lalu produk-produk tersebut bisa membuat kulit kamu lebih lembab. Nah, itu artinya juga lembab. Bayangin, lembab 3 kata. Cuman dia tuh mengunci gitu loh agar muka kamu tuh jadi terhidrasi. Ya, membuat kulit kamu nggak kekurangan air. Jadi ngomongnya tuh paushi. Kalau shirun tuh dari yang kering, kamu tambahin dikit air, makanya jadi lembab. Sementara 潮湿 itu dikarenakan hawanya tuh terlalu berair. Ya, jadi membuat kamu berasa gimana ya? Membuat perabotan kamu, membuat baju-baju kamu tuh jadi gampang banget basah sampai jamuran gitu. Itu biasanya tuh ngomongnya 潮湿. Makanya kenapa tempat-tempat yang terlalu lembab, terlalu 潮湿 itu suka pakai uh, 除湿器. Sebentar. Jadi 除湿器 itu ini alat yang kamu pakai untuk mengurangi kelembapan udara. Biasanya di daerah-daerah tertentu doang baru pakai kayak kalau di China tuh daerah selatan suka pakai ini. Karena biasanya di musim apa gitu ya, musim-musim mendekati musim hujan gitu. Jadi di musim antara 4 musim itu ada satu musim yang suka hujan gitu. Nah, menyebabkan udaranya lembab ya. Bener-bener sampai mereka nggak tahan gitu loh, karena terlalu lembab. Pakaian nggak pernah kering rasanya. Rumah selalu ada partikel-partikel air di bagian kelentengnya, bagian atapnya gitu, bagian atas kamu gitu loh. Nah, jadi karena masalah ini nih, mereka ada alat ini nih buat nangkepin airnya ini loh. Ya. Kalau di Indonesia justru kita pakainya ini, 加湿器. Apa itu 加湿器? Nih, yang nambah kelembapan udara. Humidifier.
ya, humidifier. Biasanya yang butuh alat ini di China itu di bagian utara, ya, bagian utara yang butuh alat ini. Indonesia sendiri juga sebenarnya lebih butuh benda ini sih, karena kan orang Indo suka AC, ya, tadi kita ngomong kongqiao, lengqi buat AC. Jadi di ruangan ber-AC biasanya tuh udaranya kering. Makanya sometimes ada yang bilang, kenapa ya aku berasa haus terus pas lagi di dalam ruangan ber-AC? Sebenarnya dikarenakan AC kan keluarinnya angin ya. Nah, angin tersebutlah membuat hawa-hawa dalam ruangannya tuh makin kering. Makanya sometimes ada orang yang suka pakai beginian nih di dalam ruangan ber-AC. Jadi agar tenggorokannya nggak terlalu kering, agar hawanya nggak terlalu kering, sehingga membuat kamu tenggorokan sakit atau gimana gitu ya. Selamat bergabung, selamat malam. 天气预报，天气预报. Kalian suka nggak baca ini? Jadi suka lihat prediksi cuaca dulu. Aku sekarang udah nggak baca lagi tau. Kayak lihat ini nggak. Pokoknya bawa aja payung setiap hari. Kalau hujan ku pakai, gak hujan ku taro. Nggak apa-apa sih nambah berat atau enggak. Sometimes matahari terlalu gede juga aku tetap aja keluarin payung. Jadi kayak no difference lah. Bentar ya, aku mau minum dulu. Jadi payung itu merupakan salah satu benda yang wajib ku bawa setiap hari. Kalau nggak ada payung tuh rasanya berkurang. Ya, hal yang paling ku takutin tuh kalau matahari terlalu gede sama hujan tiba-tiba. Bilang matahari gede,很晒. Shai itu maksudnya mataharinya tuh sangat terik. Jadi membuat kamu terasa panas banget. Nah, biasanya kalau keluar rumah tuh aku pakai fang shai shuang. Apa itu fang shai shuang? Mari kita lihat ya. Nah, fang shai shuang itu namanya sunscreen. Jadi aku pakai sunscreen. Aku sebelumnya pernah nggak pakai sunscreen di dua waktu berbeda. Nah, di pagi hari kamu nggak pakai tuh nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa karena mataharinya tuh anget. Aku sendiri bisa rasain banget itu mataharinya anget. Tapi pas mendekati jam 12, di kisaran jam 10 jam 11 itu udah mulai panas. Panasnya tuh bukannya bilang oh matahari biasalah, di bawah matahari pasti panas, enggak, paginya tuh anget mataharinya, tapi pas agak siangan aku ulurin tangan gitu di bawah matahari rasanya kayak kebakar. Jadi beneran beda tuh, rasanya beda banget. Pagi tuh anget, kamu jemur-jemur nggak apa-apa, tapi udah agak siangan itu rasanya panas, kayak bisa membakar kamu gitu loh. Gak enak banget kalau misalnya siang-siang gitu di ini matahari terus kamu nggak pakai sunscreen pula. Sunscreen tuh berguna. Kamu bisa tahu caranya gimana? Kamu olesin sebelah pakai sunscreen, sebelah lagi nggak pakai sunscreen. Lalu siang-siang kamu ulurin tangan. Kamu bakal berasa yang pakai sunscreen itu rasanya hangat. Tapi yang nggak pakai sunscreen itu rasanya panas kayak kebakar. Jadi dari situ aku tahu oh sunscreen itu berguna banget. Jadi aku tipikal yang wajib pakai sunscreen setiap keluar rumah kalau lagi siang-siang. Karena aku sendiri nggak tahan rasa panasnya itu loh. Ah, kejam kali matahari. Ya, sunscreen yang merek lokal yang lumayan murah dan yang ampuh sebenarnya ada, tinggal apa ya, pinter-pinter milih aja. Dan butuh diketahui wajib lihat laporan hasil labnya ya buat sunscreennya. Nggak cuma sunscreen doang sih, kalau bisa setiap benda kosmetik atau uh, apalagi tuh Hufupin skincare gitu kamu usahain cari yang ada
yang berani ngasih lihat hasil uji labnya. Jadi mereka pasti nggak nipu-nipu gitu ya. Oke, hari ini live streamnya sampai di sini aja. Ya, 谢谢大家, makasih semuanya. 陪我这么久 udah nemenin selama ini. Besok libur ya, karena besok tanggal merah di Indonesia. Ya, 明天是红单，虽然只在印尼。那好嘞，大家晚安咯，拜拜，selamat malam semua。Ya, 今天直播就到这里了。Live stream hari ini sampai di sini aja. Mohon maaf kalau aku ada kesalahan ya. 很抱歉如果我有说错什么。OK，拜拜，爱你们，Love you all